Pertama-tama siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain atau yang tanpa rasa. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan gula pasir kurang lebih 5 sendok makan aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan sejumput aja garam. Selanjutnya untuk bahan keringnya ini kita aduk merata terlebih dahulu. Kemudian tambahkan air. Untuk penggunaan air sesuai kemasan aja, yaitu sebanyak 900 ml. Setelah air selesai kita tuangkan semuanya, lanjut kita akan masak di atas api kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil sambil diaduk agar semua bahan tercampur rata. Masak agar-agar plain sampai mendidih, dan kalau udah mendidih matikan api kompor. Dan ini aku aduk kembali ya teman-teman agar uap panasnya berkurang. Kemudian ini akan kita tunggu sampai suhunya hangat. Kira-kira sudah 10 menit berlalu dan agar-agar plainnya ini suhunya udah nggak terlalu panas atau udah hangat. Kemudian masukkan 1 bungkus nata de coco, dan di sini aku memakai kemasan 350 gram. Lalu kita aduk merata kembali, dan setelah itu di sini sudah aku siapkan juga cup dengan ukuran 150 ml. Kemudian kita tuangkan jelly nata de coco-nya. Untuk banyaknya cukup setengah bagian aja ya teman-teman. Setelah kita tuangkan semuanya, kemudian ini akan kita tunggu sampai set atau sampai dingin dan mengeras. Sambil menunggu nata de coco-nya dingin, selanjutnya di sini sudah aku siapkan pan dengan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita akan masukkan 1 saset Nutrijel rasa jambu. Aku memakai kemasan 15 gram ya teman-teman. Kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk merata terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan air. Untuk airnya sesuai kemasan aja, yaitu sebanyak 700 ml. Setelah air kita tuangkan, selanjutnya kita aduk merata. Lalu kita akan masak kembali di atas api kompor cenderung kecil sambil diaduk agar semua bahan tercampur rata. Dan di sini supaya warnanya lebih cantik lagi, aku tambahkan pewarna makanan merah muda sebanyak 4 tetes aja ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini akan aku masak kembali sampai mendidih dan meletup-letup. Jelly jambunya udah mendidih seperti ini ya teman-teman. Kemudian matikan api kompornya. Dan kalau api kompor sudah dimatikan, barulah masukkan fruit acid. Kemudian kita akan aduk merata kembali. Lalu kita akan tuangkan ke cup yang tadi berisi jelly nata de coco. Nah, ini kira-kira sudah set atau sudah dingin. Kemudian kita akan tuangkan jelly jambunya. Tuangkan secara merata sampai selesai. Kalau jelly jambu sudah selesai kita tuangkan semuanya, kita tunggu sampai dingin atau sampai set, dan bisa dimasukkan ke kulkas ya kurang lebih 30 menit atau sampai benar-benar dingin. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Gimana teman-teman untuk cara bikinnya? Gampang banget tentunya, dari bahan-bahan yang sangat ekonomis. Yuk mari kita icip-icip. Aku mau ambil satu dan cek bagaimana rasanya.
Untuk teksturnya ini itu kenyal banget tapi nggak keras ya. Dan untuk rasanya nggak diragukan lagi, ini tuh bener-bener enak banget. Perpaduan rasa dari nata de coco dan juga jelly jambu yang pas, seger. Pokoknya wajib kalian coba di rumah. Sangat recommended banget dijadikan sajian pada saat ada tamu atau keluarga yang berkunjung ke rumah atau pas ada acara arisan, dan tentunya sangat cocok untuk ide jualan. Dari bahan yang sangat ekonomis, tampilannya secantik ini, rasanya enak, harganya juga murah meriah, dijamin diserbu para pembeli. Pertama-tama siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Aku pakai kemasan yang 15 gram. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, 1 bungkus santan kelapa instan dan aku pakai yang ukuran kecil aja. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 700 ml sesuai yang ada di kemasan ya teman-teman. Kemudian tambahkan sejumput aja garam, lanjut kita akan aduk merata dan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk agar santannya itu nggak pecah. Kira-kira udah mendidih dan juga meletup-letup. Selanjutnya matikan api kompornya dan ini aku aduk kembali ya agar uap panasnya berkurang. Lalu kita akan pindahkan ke loyang. Kalau Nutrijel kelapa mudanya sudah kita tuangkan ke loyang, ini akan kita tunggu sampai dingin atau sampai set kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu kelapa mudanya ini set, selanjutnya kita ke bahan berikutnya. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir, 1 saset Nutrijel plain. Selanjutnya tuangkan air kurang lebih 700 ml. Sama ya, ini sesuai petunjuk di kemasan ya teman-teman. Kemudian aduk merata dan ini akan kita masak kembali menggunakan api cenderung kecil sambil sesekali diaduk, masak sampai mendidih. Kalau Nutrijel blendnya sudah mendidih, kemudian kita matikan dulu api kompornya dan kita diamkan kurang lebih 5 menit dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai suhunya itu nggak terlalu panas. Oke, kita balik lagi ke Nutrijel kelapa muda yang tadi sudah kita tunggu sampai set dan ini sudah benar-benar set ya, udah keras. Selanjutnya akan kita sisir atau kita kerok. Di sini aku menggunakan kerokan buah aja ya teman-teman. Kalau kalian punya yang khusus kerokan kelapa muda, boleh pakai itu biar lebih cantik. Nah, jadinya seperti ini ya, jangan terlalu gede banget untuk ukurannya. Selanjutnya sudah aku siapkan juga cup. Di sini aku memakai kemasan 150 ml. Kemudian kita masukkan Nutrijel kelapa muda. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Untuk banyaknya cukup setengah bagian aja ya. Kalau semua sudah terisi dengan Nutrijel kelapa mudanya, kita balik lagi ke Nutrijel plain yang tadi udah kita masak dan suhunya ini sudah hangat ya, jadi nggak terlalu panas. Tambahkan 5 sendok makan biji selasih. Nah, seperti ini sudah saya siapkan tadi untuk biji selasihnya. Kemudian kita aduk merata. Selanjutnya kita tuangkan Nutrijel plain yang tadi kita campur dengan biji selasih ke cup yang sudah berisi Nutrijel kelapa muda. Untuk banyaknya cukup setengah bagian aja, karena untuk atasnya nanti akan aku taruh lagi puding rasa anggur ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah itu kita akan tunggu kembali sampai dingin atau sampai set.
Nah, di sini aku aduk lagi menggunakan sendok garpu agar biji selasihnya itu enggak ngumpul jadi satu, biar rata aja. Oke, kita langsung aja ke bahan berikutnya. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel anggur dan aku pakai kemasan 15 gram, 200 gram gula pasir, kemudian tambahkan air sebanyak 800 ml. Aduk merata, selanjutnya kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil. Nah, supaya rasanya itu lebih creamy dan juga agak mewah, kita akan tambahkan SKM kurang lebih 2 saset. Karena menurut aku warnanya itu kurang cantik, jadi aku tambahkan 4-5 tetes pewarna makanan ungu. Kemudian kita aduk merata dan kita masak kembali ya di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk sampai mendidih. Puding anggurnya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian matikan api kompornya dan jangan lupa kita masukkan juga fruit acid. Lalu kita aduk merata kembali dan aduk lagi supaya uap panasnya itu berkurang. Nah, inilah puding kelapa muda biji selasihnya sudah benar-benar set. Oke, kita langsung aja tuangkan puding anggurnya. Pelan-pelan aja ya teman-teman, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Kalau semua cupnya sudah terisi, selanjutnya kita akan tunggu sampai dingin atau sampai benar-benar set. Boleh dimasukkan ke kulkas kurang lebih 1 jam. Nah, inilah hasilnya. Puding kelapa muda anggurnya sudah siap disajikan. Dan tadi sempat aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Yuk kita langsung aja icip-icip dan cek bagaimana rasanya. Nah, untuk tampilannya ini tuh benar-benar cantik banget, aku suka. Dan untuk teksturnya ini tuh benar-benar kenyal tapi nggak keras ya, bisa dilihat pada saat disendok. Nah, untuk rasanya dijamin ini tidak mengecewakan. Perpaduan dari Nutrijel kelapa muda, biji selasih dan juga puding anggur yang dicampur sama SKM itu benar-benar perpaduan yang pas dan juga segar. Dengan tampilannya yang sangat cantik dan juga menarik, rasanya itu enak, sangat cocok loh dijadikan untuk sajian pada saat ada acara keluarga, acara arisan, atau sangat cocok juga loh dijadikan untuk ide jualan. Kalau untuk jualan per cup bisa dijual di harga Rp3.000 sampai Rp4.000 atau bisa juga ya disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda ya teman-teman. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Dan di sini aku pakai kemasan yang 15 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Lalu tuangkan air sebanyak 700 ml sesuai petunjuk kemasan ya. Kemudian setelah itu ini kita aduk merata terlebih dahulu. Supaya rasanya berasa banget seperti kelapa muda yang asli, jadi aku tambahkan 1 saset aja santan kelapa instan. Kemudian lanjut ini akan kita aduk merata dan kita masak di atas api kompor cenderung kecil. Masak Nutrijel kelapa muda di atas api kompor cenderung kecil sambil selalu diaduk ya agar santannya itu nggak pecah. Karena tentunya ketika santannya itu pecah rasanya kurang enak ya teman-teman. Nah ini lanjut kita masak sampai mendidih.
Kalau Nutrijel kelapa mudanya sudah mendidih, kemudian matikan api kompor. Lanjut kita akan tuangkan ke loyang. Setelah itu kita akan tunggu sampai dingin atau sampai benar-benar set. Sambil menunggu Nutrijel kelapa mudanya dingin dan benar-benar set, yuk kita langsung aja ke bahan lapisan pertama. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian lanjut kita akan aduk merata dulu ya untuk bahan keringnya. Kemudian tambahkan air sebanyak 700 ml dan ini juga sesuai kemasan ya teman-teman. Menurut aku warnanya kurang terang ya teman-teman. Jadi aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan hijau. Supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan 2 saset aja SKM. Setelah semua bahan-bahannya selesai kita masukkan, kemudian lanjut kita akan masak puding melonnya. Masak menggunakan api cenderung kecil ya, sambil sesekali diaduk dan kita akan masak sampai mendidih. Kalau puding melonnya sudah mendidih dan ini harus benar-benar dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Ini bertujuan agar pudingnya nanti itu nggak mudah basi atau nggak mudah mencair. Nah ini kita matikan api kompornya. Jangan lupa kita masukkan fruit acid, lalu kita aduk merata kembali agar uap panasnya berkurang. Sudah aku siapkan beberapa cup dan di sini aku pakai yang kemasan 60 ml ya. Kemudian lanjut kita tuangkan puding melonnya. Untuk layer pertama ini banyaknya sekitar 1/4 bagian aja atau kurang lebih 30% dari besarnya cup. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Kita akan tuangkan sampai selesai atau sampai habis. Kemudian setelah itu kita akan tunggu sampai puding melonnya ini dingin dan juga benar-benar set. Sambil menunggu puding melonnya dingin, kemudian kita ke bahan berikutnya. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain, kemudian tambahkan kurang lebih 80 gram gula pasir, tambahkan 700 ml air. Ini sama ya teman-teman, sesuai kemasan. Kemudian lanjut kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk. Masak sampai mendidih. Kalau Nutrijel plainnya sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya. Dan sebelumnya aku sudah siapkan kurang lebih 2 sendok makan aja biji selasi yang sudah aku rendam menggunakan air ya teman-teman. Kemudian masukkan biji selasi, kemudian kita aduk merata kembali. Dan ini kita tunggu ya sampai suhunya agak hangat. Sambil menunggu Nutrijel plainnya ini suhunya agak turun, dan ini kita lanjut lagi ke Nutrijel kelapa muda. Ini sudah benar-benar dingin dan juga sudah mengeras. Kemudian lanjut kita akan kerok ya teman-teman. Nah ini aku pakai kerokan buah. Kalau nggak ada bisa menggunakan garpu ataupun alat yang lainnya, atau bisa juga menggunakan kerokan kelapa muda. Nah, di sini aku pakai sebagian aja ya teman-teman, dan ini aku pindahkan ke mangkuk. Jadi untuk satu resep kelapa muda ini bisa digunakan untuk 2 kali resep puding yang sama ya. Dan sebagiannya lagi ini akan aku taruh di kulkas, sebagiannya lagi kita taruh di cup yang berisi puding melon tadi. Dan ini sudah benar-benar dingin dan sudah set, kemudian kita masukkan Nutrijel kelapa mudanya. Untuk banyaknya secukupnya aja ya, karena ini baru layer yang kedua ya teman-teman. Nanti di akhiran akan aku tambahkan lagi layer yang ketiga dengan rasa puding yang berbeda. Nah, setelah Nutrijel kelapa mudanya selesai kita masukkan semua ke cup, dan ini kita langsung aja tuangkan Nutrijel plain yang kita campurkan biji selasih tadi. Nah, untuk banyaknya sendiri cukup setengah bagian aja, bisa diperhatikan ya pada video.
Tuangkan Nutrijel blendnya sampai selesai atau sampai habis. Dan setelah itu kita tunggu lagi ya sampai benar-benar set atau sampai dingin dan juga mengeras. Kita diamkan kurang lebih 30 menit. Oke teman-teman, kita ke bahan layer yang terakhir. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa jeruk, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 700 ml air. Kemudian supaya warnanya lebih cantik lagi, akan aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan orange. Kemudian kita aduk merata, bisa dilihat ya warnanya ini benar-benar sesuai yang aku inginkan. Supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan 2 saset SKM. Kemudian kita aduk merata dan kita masak kembali ya di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk, dan kita akan masak sampai mendidih. Oh iya teman-teman, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, ini untuk puding jeruknya sudah mendidih ya teman-teman. Ini kita benar-benar masak sampai mendidih ya. Kemudian matikan api kompor. Lalu jangan lupa masukkan fruit acid dan kita aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Lalu kita akan tuangkan ke cup yang tadi sudah berisi Nutrijel kelapa muda dan juga puding anggur. Nah, ini benar-benar set dan juga sudah mengeras. Kemudian lanjut ya teman-teman, kita akan tuangkan puding jeruknya. Di sini aku memakai sendok sayur yang kecil. Dan barulah yang untuk layer terakhir ini kita akan tuangkan sampai penuh atau sampai full cup ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan tuangkan sampai selesai atau sampai habis. Nah, inilah hasilnya. Puding warna-warninya sudah jadi. Dan tadi sempat aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk tampilannya benar-benar menarik dan cantik banget. Dan aku kasih nama puding melon jeruk kelapa muda. Ini benar-benar nama yang panjang banget. Tapi nggak apa-apa karena sesuai dengan bahan-bahan yang kita pakai. Yuk kita langsung aja icip-icip dan cek bagaimana rasanya. Untuk teksturnya ini benar-benar kenyal tapi nggak keras ya, masih tetap lembut. Kemudian untuk tampilannya menarik, dan untuk rasanya dijamin ini enak banget dan juga seger. Perpaduan dari puding melon, kelapa muda, dan juga puding jeruk yang pas banget. Pokoknya dijamin kalian gak bakal nyesel kalau cobain resep yang satu ini. Sangat recommended banget dijadikan sajian pada saat ada keluarga atau tamu yang berkunjung ke rumah, untuk acara arisan, dan tentunya sangat cocok banget untuk ide jualan. Untuk dijualan per cupnya bisa dijual di harga 2.000 sampai 3.000 rupiah ya. Satu resep itu jadinya banyak banget ya teman-teman, kurang lebih 35 cup. Atau disesuaikan aja ya dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda banget ya teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk bikinnya gampang banget, udah jadi puding secantik ini. Oke baiklah, terima kasih yang sudah temenin aku bikin puding yang enak, cantik, dan juga ekonomis. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.